Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Dot Petilasan. Di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri yang berjudul Akhir Dukun Santet. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan kita masuk ke cerita selanjutnya. Kisah ini menceritakan tentang seorang dukun teluh bernama Ki Surya yang hidup di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Timur Utara. Ki Surya dikenal sebagai dukun yang sangat sakti dan ditakuti. Ia bisa mengirimkan teluh atau santet kepada siapa saja yang dianggapnya musuh, dan tidak sedikit korban yang menderita atau bahkan mati karena ulahnya. Namun, meskipun ditakuti, Ki Surya juga dikenal sebagai seseorang yang tamak dan serakah. Ia tidak segan-segan menggunakan ilmu hitamnya untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Ia sering meminta bayaran yang sangat tinggi untuk jasanya, dan jika tidak ada yang bisa membayar, maka teluhnya akan berbalik menyerang ke si pemberi tugas. Suatu hari, Ki Surya mendapatkan seorang klien yang datang dari kota, tepatnya dari kota Semarang. Klien tersebut adalah seorang pengusaha kaya yang bernama Pak Hasan. Pak Hasan meminta bantuan Ki Surya untuk menyingkirkan pesaing bisnisnya. Sebagai gantinya, Pak Hasan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar. Tanpa ragu, Ki Surya menerima tawaran tersebut. Ki Surya pun mulai melakukan ritualnya di malam hari. Ia menyepi di hutan yang terletak di pinggir desa dengan membawa berbagai macam sesajen dan benda-benda pusaka. Ki Surya memanggil roh-roh jahat untuk membantunya melancarkan teluh kepada pesaing Pak Hasan. Suara mantra terdengar lirih di tengah kegelapan malam, disertai dengan suara angin yang menderu-deru. Namun, ada yang berbeda kali ini. Saat Ki Surya tengah kusyuk melafadzkan mantranya, tiba-tiba angin yang berhembus makin kencang, disertai dengan suara tawa yang menyeramkan. Ki Surya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menghentikan ritualnya, tetapi kekuatan yang telah ia lepaskan seolah tidak bisa dia kendalikan lagi. Malam itu, Ki Surya mengalami mimpi yang sangat menakutkan. Ia melihat dirinya dikejar-kejar oleh sosok-sosok bayangan hitam yang menyeramkan. Sosok-sosok itu mengerumuninya, mencakar-cakar tubuhnya, dan menariknya ke dalam kegelapan yang pekat. Saat terbangun, Ki Surya merasa tubuhnya sangat lemas dan penuh dengan keringat dingin. Sejak malam itu, Ki Surya mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh. Ia sering mendengar suara-suara aneh di rumahnya, melihat bayangan-bayangan hitam yang berkelebat, dan bahkan merasakan ada sesuatu yang terus mengawasinya. Setiap malam, mimpi buruk itu datang kembali, membuat Ki Surya semakin tidak bisa tidur dengan tenang. Ki Surya mulai merasa ketakutan. Ia mencoba melakukan berbagai macam ritual untuk mengusir gangguan tersebut. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Gangguan itu justru semakin menjadi-jadi, dan tubuh Ki Surya semakin hari semakin melemah. Warga desa yang mengetahui hal itu mulai menjauhinya karena takut terkena imbas dari gangguan tersebut. Puncaknya terjadi pada malam purnama. Malam itu Ki Surya mencoba melakukan ritual terakhirnya dengan harapan bisa menghentikan semua teror yang ia alami. Ia pergi ke sebuah tempat keramat di hutan, membawa berbagai macam sesajen dan pusaka yang ia miliki. Di tempat itu ia mulai memanggil roh-roh leluhur untuk membantunya. Namun, apa yang terjadi justru di luar dugaannya. Sosok-sosok bayangan hitam yang selama ini menghantui Ki Surya muncul di hadapannya. Mereka tertawa dengan suara yang mengerikan, seolah-olah
menikmati penderitaan Ki Surya. Tanah di sekelilingnya tiba-tiba menjadi retak, dan dari dalam retakan itu muncul tangan-tangan hitam yang langsung menarik tubuh Ki Surya ke dalam tanah. Ki Surya berusaha melawan, namun semua usahanya pun sia-sia. Tangan-tangan itu semakin kuat mencengkeramnya, sementara suara tawa itu semakin keras terdengar. Ki Surya merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan yang dingin dan menakutkan. Dan pada detik-detik terakhir, ia menyadari bahwa ini adalah akhir dari semua perbuatannya. Ia telah terlalu jauh bermain dengan kekuatan gelap, dan sekarang kekuatan itu datang untuk menagihnya. Dan di keesokan harinya, warga desa menemukan tempat keramat itu dalam keadaan berantakan. Tidak ada jejak Ki Surya di sana, hanya ada bekas-bekas sesajen yang berserakan. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat Ki Surya lagi. Namun, beberapa warga mengaku masih mendengar suara tawa yang menyeramkan di malam hari, terutama saat bulan purnama. Mereka percaya bahwa arwah Ki Surya masih gentayangan, terperangkap di antara dunia nyata dan alam gaib sebagai hukuman atas semua kejahatannya. Demikian tadi cerita horor yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.